Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan. Ini adalah hari baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan sangat bersyukur karena kita bisa memulai hari kita dengan berdoa bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan memulai seri baru di dalam renungan pagi kita. Dan kali ini saya akan memulai dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai yang ke-26. Perikop ini adalah berkaitan dengan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dan ada banyak pengajaran yang disampaikan di sana. Dan yang menarik adalah khotbah ini dimulai dengan peristiwa sebelumnya, yaitu penyembuhan orang yang lumpuh di sebuah pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Rasul Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan nama Yesus. Lalu kemudian khotbah Petrus juga berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus yang namanya dipakai sebagai kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan di dalam perikop itu jelaskan tentang berbagai identitas, nama, titel, predikat, julukan, gelar yang dipakai oleh Rasul Petrus yang merujuk kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat secara khusus ayat yang ke-14 yang berkata seperti ini. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Rasul Petrus merujuk kepada Yesus Kristus tetapi menggunakan gelar yang lain. Dan gelar-gelar ini menunjukkan tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Gelar-gelar ini menunjukkan tentang kualitas dan pribadi Yesus, siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Petrus memberikan dua gelar untuk Yesus Kristus. Yang pertama, yang kudus, dan yang kedua, yang benar. The Holy and Righteous One. Yang kudus dan yang benar. Rasul Petrus menggambarkan, memberikan predikat, memberikan title, gelar kepada Yesus sebagai yang kudus. Apa maknanya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus diberi gelar sebagai yang kudus? Fakta yang menarik adalah di dalam sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, Yesus Kristus disebut sebagai yang kudus hanya muncul dan digunakan oleh dua momentum sebelumnya. Yang pertama, gelar yang kudus diberikan kepada Yesus ketika legion, orang yang kerasukan legion itu pertama kali berjumpa dengan Yesus lalu mengatakan, "Apa urusanmu engkau yang kudus dari Allah?" Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-24. Dan kesempatan yang kedua, penggunaan gelar yang kudus disampaikan oleh Petrus sendiri di dalam Yohanes pasal 6 ayat 69 ketika waktu itu Rasul Petrus mengatakan bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Pengakuan Petrus Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Kalau kita membandingkan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu sampaikan itu bukan dari manusia tetapi dari Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus oleh Rasul Petrus disebut sebagai yang kudus, ini berarti menggambarkan, mengungkapkan tentang keberadaan Yesus Kristus yang terpisah dari segala macam dosa dan kecemaran dan punya karakter esensi ilahi. Dia bukan Yesus Kristus Nazaret biasa, tetapi Yesus Kristus dari Nazaret itu adalah yang kudus, yang terpisah dari dosa, yang punya kualitas Allah, kualitas ilahi, yang bukan manusia biasa. Tentu kita pahami bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang kudus. Manusia sudah berdosa. Tetapi Rasul Petrus di dalam khotbahnya menggambarkan Yesus Kristus sebagai yang kudus. Pribadi yang terpisah dari segala macam kecemaran dan dosa. Ini menunjukkan sekali lagi keilahian Kristus Yesus Tuhan kita sebagai pribadi yang kudus, yang terpisah dari segala kecemaran. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan mengasihi kita dengan kebaikannya, dengan firman, dengan pengajaran yang kita dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus kudus. Kita umat yang dipanggil menuju kekudusan.
Ya firman Tuhan ini kita hidupi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk rahmat dan berkat-Mu. Tuhan Yesus baik, Engkau yang kudus, yang mulia, yang agung, yang layak disembah. Biarlah pertolongan-Mu, anugerah-Mu atas kami semua di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.